Halo netizen, selamat datang di Kompas Season 4 Episode 4 dengan saya Ricardo Sebastian Tagalung dengan rekan saya Rafa Basri Alif. dan kami akan menjadi moderator pada episode kali ini. Nah teman-teman, di samping kita ini udah ada bintang tamu yang spesial ya teman-teman. Karena dengan prestasi game dev yang telah dia buat ya teman-teman. Perkenalkan Kak Guido nih. Halo Kak Guido. Halo. Nah mungkin Kak Guido boleh berkenalan dulu nih. Oke, jadi nama gue Gursi Jabat. Gue dari Informatics batch 2023. Ya gue di sini sebagai narasumber di game dev. Oh ya, oke. Nah, mungkin kakak kan sudah dikenal dengan kakak game dev nih kan, kakak sudah menciptakan banyak karya. Mungkin kakak boleh sebutkan dulu dong kayak karya-karya dari awal kakak merintis nih untuk bikin game. Oke. Kalau dari awal-awal, gue sebenarnya coba dari draft project ya. Jadi beberapa draft project itu banyak yang belum dirilis atau misalkan hanya sebagai objek latihan doang. Cuma untuk beberapa game yang udah dirilis awal-awal itu dirilis di aplikasi di mobile. Jadi platform pertama yang gue ambil itu mobile karena satu sisi lumayan mudah untuk kemajuannya dan juga lumayan mudah untuk disebarluaskan. Nah, untuk awal-awal itu gue membuat sistem untuk dapetin duitnya itu dari ads atau iklan. Jadi game-game yang pertama kali gue buatin ads yang itu bisa dimainkan di aplikasi mobile Android. Oke. Kalau boleh tahu kakak mulai membuat game itu dari sejak kapan ya? Sebenarnya untuk mulai membuat gamenya itu di SMA-nya. Cuman belajarnya itu mulai dari SMP-nya. Dari SMP ya, wow. Nah kakak kan sekarang udah batch 23 ya kak? Nah banyak project dan sebagainya. Nah kalau dari kakak, itu kakak cara bagi waktunya gimana ya? Karena kan kakak sudah membuat banyak game nih. Ya. Jadi kalau misalkan untuk membagi waktu nih, apalagi kita sebagai mahasiswa kita akan tahu kan ada beberapa jadwal atau beberapa kegiatan yang harus kita penuhi. Di satu sisi kita harus tahu dulu nih, kita mau melakukan apa dulu nih. Jadi kalau misalkan gue sendiri ya, gue itu biasa melakukan pembagian itu di 4 pembagian. Itu pertama, pembagian prioritas itu ada yang penting mendesak, penting tidak mendesak, lalu ada tidak penting mendesak, sama tidak penting tidak mendesak. Nah, dari beberapa poin itu, kita bisa melihat nih, apa-apa aja pekerjaan atau to-do list yang harus kita lakukan. Jadi kita balik dulu nih, wah, gua ada tugas atau sesuatu hal yang harus dilakukan, yang dimana tugas ini tugas yang lumayan penting nih, cuman gak mendesak banget. Oke, bisa kita buat di beberapa hari ke depan. Karena di satu sisi kita lagi ada ngerjain, let's say, mengerjakan project yang penting, dan itu lumayan mendesak banget nih deadline-nya. Jadi kalau misalkan dari gue sendiri, gue membagi waktunya itu pakai yang 4 poin itu ya. Yaitu memakai poin yang penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Oke. Nah sebenarnya kita bahas tadi kak tentang game dev, tentang game yang kakak buat. Ya, Nah kalau boleh tahu kakak game paling tercepat kakak bikin itu berapa jam ya atau berapa hari? kalau untuk game sebenarnya itu ada lomba yang namanya game jam. Jadi game jam itu kita dikasih waktu beberapa hari doang untuk membuat game sesuai dengan tema yang ditentukan sama lomba-lomba itu. Nah, paling rekap sih kemarin itu 2 hari ya. Wah. 2 hari tapi itu full. Oh. Jadi kita membuat game sesuai dengan apa tema yang diminta, lalu selama batas waktu yang ditentukan itu selesai, top udah selesai. Oke. Selesai game jam. Oh. Nah kalau boleh tahu juga nih kak, kakak ada kayak pengalaman nggak kak di PU ini kak? Mungkin pengalaman kakak berlomba dan hal sebagainya, kak boleh kakak ceritain dong? Oke, untuk lomba sebenarnya banyak ya. Lagi di PU, jadi selama di PU, gue juga udah ikutin beberapa lomba, tapi kebanyakan itu dari game dev ya. Nah, untuk yang di dalam PU ini, waktu sepanjang gue kuliah berarti ya. Kalau di gue kuliah itu gue ngikutin beberapa lomba seperti dari Kompas itu yang dari UI, penyelenggaranya. Lalu yang dari Gemastik. Nah, rencananya
kita juga akan ngikutin beberapa lomba lagi. Nah, yang pertama itu ada nanti dari Garena, yang Desember ya, Desember, nah itu pengumuman. Terus kalau misalkan lolos di seleksi CV, kita akan berangkatnya Januari. Lalu kita juga ada rencana ngikutin ada lomba dari Malaysia untuk membuat game untuk skala ASEAN ya. ASEAN itu namanya SEA Games World. Oke. Iya, ASEAN. Oh, untuk persiapannya kakak udah dari sekarang berarti ya? Oh iya Pak, karena preparasi bedanya ya. Kalau membuat aplikasi atau membuat game itu beda dengan kita lomba-lomba kalau misalkan kayak competitive programming atau misalkan lomba-lomba yang dia one shot ya. Karena apa? Karena kalau misalkan gitu lu udah pintar, ya udah lu ikut lomba gak usah harus menyiapkan dari awal juga kan. Karena lu udah pintar sampai sana aja. Tapi kalau untuk membuat game, untuk membuat aplikasi, itu walaupun lu pintar, tapi kalau lu nggak mulai progresnya dari awal, ya namanya membuat project ya, membuat produk itu pasti nggak bisa, nggak akan kelar. Karena apa? Itu perlu waktu dan juga perlu preparasi lah. Jadi kalau misalkan untuk lomba-lomba yang sih kita membuat game yang skala besar kayak ini lumayan besar lah kalau dari gue ya. Iya. Lumayan besar. Gue perlu membuat ini game itu kayak kira-kira 3 sampai 4 bulan. Kira. Nah, untuk yang beberapa lomba lagi kita juga menyiapkan waktu preparasi itu memang karena untuk membuat produk itu kita perlu aset dulu nih. Membuat game itu kita perlu aset dulu nih. Asetnya apa aja kan 3D-nya, ceritanya apa, game ini tentang apa gitu ya. Terus misalkan beberapa aset lain seperti script atau mekanik atau dialog kalau misalkan ada percakapan. Jadi ya it takes time. Wah, banyak banget juga ya persiapannya. Nah selanjutnya ada nggak sih Kak motivasi atau masukan lah untuk kompetisi yang baru mau memulai untuk ikut lomba gitu Kak, terutama di lomba game dev gitu. Oke, kalau misalkan untuk ikutin lomba ya, kalau ikutin lomba ini pertama kalian set target dulu. Karena satu sisi banyak dari kita yang ikutin lomba itu hanya untuk mengambil sertifikat yang dimana itu sebenarnya dari gua jujur ya, dari pribadi gua lumayan, bukannya gua terlalu mengalami ya, cuma dari gua itu targetnya terlalu kecil. Karena apa? Kita ngikutin lomba itu hanya untuk ngambil sertifikat, hanya untuk ngambil pengalaman. Ya, kalian gak akan bisa berkembang dengan pesat itu. Karena apa? Kalian gak men-achieve hal-hal yang tinggi gitu. Kalau kalian nge-achieve-nya itu langsung, gue pengen juara 1 nih. Dan ketika kalian gagal mendapatkan juara 1 itu, pasti kalian ada beban yang ada di pundak kalian gitu. Tapi kalau kalian set targetnya, udah gue ngikut cuma ikut aja, cuma pengalaman doang. Ya kalian ngikut itu, berarti kalian gak ada penyesalan gitu ya. Oke aja, fine aja. Lomba kedepannya jadinya ya gak apa-apa gitu kan. Cuman kalau misalkan dari gue sendiri, kalau misalkan gue ngikutin lomba, gue ngecek sesuatu nih, wah gue ini targetnya harus menang nih. Tapi gue gak menang, pasti itu akan menjadi beban gitu ya, beban di punggung. Dan akhirnya itu menjadi ingin membuktikan lagi, kedepannya gue pengen buktiin lagi nih, gue harus lebih bagus lagi. Nah kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu game dev, saran gue mulai dari sekarang aja. Karena apa? Dari gue sendiri, game dev itu lumayan luas cakupannya. Maksudnya gimana? Cakupan game dev itu bukan sekedar kita buat game doang, banyak. Karena di beberapa aspek, let's say nih, dari cyber security kan ada ya, cyber security, AI, dan juga software engineering, banyak lah ya. Itu semua aspek itu kan spesifik ya. Tapi kalau dari game dev, itu sebenarnya skopnya gede banget bro. Maksudnya gede banget dari gimana? Let's say kita ambil satu game Valorant. Valorant itu merupakan game kompetitif yang dimana dalam game itu ada unsur cyber security, yaitu kalau misalnya kalian ngecek itu akan terdeteksi kan? Atau kalian melakukan pelanggaran melakukan third party application, itu pasti akan kena. Itu karena apa? Di situ ada cybernya. Terus ada beberapa bidang lain. Jadi kalau misalkan kalian mikirnya kalau aku bingung nih ngambil game dev karena skopnya kecil banget nih, hanya buat game doang. Enggak, malahan kalau lu masuk ke game dev itu ilmu lu harus bisa banyak bro. Karena apa? Bidang yang harus dipelajari untuk buat game itu seluas itu. AI, apalagi AI ya, AI di game dev, apalagi game GTA itu AI-nya tinggi banget. Ada juga beberapa AI yang dia diimplementasikan ke game-game yang baru ya. Kalau misalkan kita ngomong ke NPC-nya pakai voice
yaitu NPC-nya bisa mereact dengan ya hasil learning-nya mereka lah. Jadi mereka bisa ngomong dengan apa yang ada di pikiran NPC-nya gitu. Jadi ya kalau untuk kalian yang mencoba game dev tapi kendalanya, wah gue bingung nih kalau gue ngambil game dev skop kerjanya kecil nih, wah jangan salah. Kalau kalian ngambil game dev, kalian benar-benar masuk ke situ, skopnya malah segede gitu, kalian bebas kemana aja. Gitu. Berarti banyak ya kak Banyak banget di ya. game dev ini Iya. jalur-jalurnya gitu ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih kak pengalaman baik atau pengalaman buruk sama kak menggeluti game dev ini kak? Kalau dari pengalaman baiknya lah ya, yang baik-baik dulu ya. Kalau yang baik-baiknya banyak, maksudnya kita banyak belajar, kita juga bisa dapat ya, komunitas di game dev itu lumayan asik ya, asik. Jadi apalagi di Indonesia, karena di Indonesia itu sendiri kan game dev itu lumayan lagi berkembang ya, berkembang ya, juga lagi pengen didukung juga tuh dari pemerintah ya, dari Kominfo lagi ada program-program untuk mendukung industri game di Indonesia. Jadi dari kita sendiri nih komunitas game dev itu lumayan support, kita lumayan saling membangun, dari developer game yang ini dengan developer game yang lain saling support. Jadi kalau misalkan ada beberapa komunitas game dev dan kalian lihat itu sombong, itu jarang banget gue lihat sombong, karena rata-rata komunitas game dev itu lumayan membangun satu sama lain. Iya, iya. Ya, untuk yang buruk-buruknya sih mungkin ini ya, satu sisi karena awal-awal gue merintis itu kan gue solo ya, sendiri untuk membuat game kan. Paling gue terlalu obsesif untuk membuat project, sampai-sampai kadang gue harus ngorbanin kesehatan lagi ya, sampai bukan demam gitu atau misalnya. Jadi kalau untuk terus sebenarnya negatifnya kan, Iya. saran gue sih kalian coba cari partner atau coba kerjasama ya. Cuman dari gue sendiri kebetulan pada saat itu gue masih belum dapat nih partner yang cocok untuk membuat game, jadi gue asal sendiri nih belajar. Nah, kira-kira sudah berapa lama sih kak pengalaman dan waktu kakak deh yang udah kakak habisin di game dev ini kak? Kalau untuk menggeluti game devnya yang dari emang benar-benar belajar, itu gue mulainya kan dari SMP kelas 2 ya, kelas 2. Berarti sampai 5 sampai 6 tahun. Sudah Sudah lama banget ya. Iya. Nah, cerita awalnya gimana sih kak? Kok kakak bisa gitu tertarik di game dev ini dan terjun sedalam ini gitu ke dalam game dev ini kak? Oke, jadi sebenarnya motivasinya sih simpel sih. Gue pengen buat game gitu. Simpel itu sebenarnya. Gue belum ada kepikiran untuk gimana kita bisa dapatin duit dari game ini, gimana gue bisa untuk lomba. Wah, belum ada di situ kepikiran. Jadi waktu SMP itu gue benar-benar pure mikirin, anjir gue pengen buat game aja. Cuma permasalahannya kemarin waktu itu orang tua gue lumayan lumayan nolak nih itu gituan, lumayan nolak, dan juga mikir kalau misalkan wah itu gak bisa, susah ya. Iya. Terus ya, dan gue orangnya lumayan rebel ya, dan juga maksain apa yang gue mau lah gitu. Nah makanya di situ karena gue lumayan rebel, mulai lah tuh. Karena di saat itu juga gue di sekolahnya sendiri, di SMP-nya sendiri, gue ada kurang di akademis. Sebelumnya masih bagus gitu, karena belajar gue game dev, kurang di akademis. Yang jadinya ada kontradiksi lah. Kan. Nah tapi gue lumayan orang rebel kan, jadi gue buktiin lah gitu ya, buktiin gue bisa melalui jalur ini ya, bisa melalui jalur ini. Terus gue ngikutin lomba pertama kedua kalah, terus ngikutin lomba lagi, dan sempat menang di tingkatan masih kota ya, kota. Nah, kita mikirnya kalau misalkan wah itu cuman aja lah gitu, Kebetulan. kota ya. Udah kan. Terus gue mikirnya ini perlu gue up lagi nih, ya kan? Up lagi. Gue ngambilnya langsung ke skala nasional, mau ke internasional kemarin. Dan untungnya kita dapat juara di juara 2 kalau nggak salah. Kalau boleh tahu apa nama gamenya kak? Itu bukan game. Oh bukan Jadi game ya? awal-awal itu lomba itu kayak kalian tahu kompetitif programnya. Oh. Iya. Dari Toki. Ada beberapa lomba kayak gitulah kita ngikutinnya. Gitu. Nah, habis itu masuk ke dalam SMA-nya, itu kan
orang tua gue udah lumayan oke lah kan, cuman masih tetap ada aja gitu Masih ada kontrak. kontrak. Gue buat lagi tuh beberapa lomba lagi gitu, lomba mulai dari video kreatif animasi itu kita dapat yang tingkat provinsi lagi menang. Wih. Lalu gue mikir lagi nih, gue pengen buat satu lagi yang tingkat bagus lagi nih, tingkat yang wow. Itu kemarin ada festival film animasi cerita rakyat, itu tingkatannya mahasiswa sama ada umum. Jadi gue ngikut itu, situ gue masih SMA kan, gue ngikut. Habis itu orang tua juga lumayan sanksi gitu lah ya, mantap percaya karena di situ gue sendiri kan. Iya. Mereka mikirnya, wah gimana, nggak mungkin bisa membuat film animasi sendiri lawan Mahasiswa. beberapa mahasiswa dan juga banyak kan, mereka bertim gue sendiri. Oh. Dan istilahnya experience-nya juga mungkin nggak sebanyak mereka ya. Jadi mereka lumayan inilah ya, ragu lah gitu, ragu ya kan. Cuman ya udah, gue orangnya rebel, gue buktiin aja dan at the end bisa juara satu. Gue kemarin dapat juara satu. Wah. Bahkan bisa juara satu dengan Dan di situ lumayan ya, bukan lumayan sih, banyak lah apresiasi ya. Apresiasi dari sekolah juga ngasih beasiswa, Oh. ngasih beasiswa, terus ada ucapan-ucapan. Nah, dan itu udah lumayan, jadi istilahnya bertahap lah ya, kita Iya, bertahap iya. untuk membuktikan nih, gue bisa, sampai akhirnya ya sampai sekarang, akhirnya gue udah sering menggeluti bidang itu, jadinya ya udah, kayaknya ya memang ini adalah bidang yang pengen gue geluti gitu, Iya. sampai ke kuliah. Iya. keren. Wow. Jangan Kalau Kak Rafa nih mau masuk game dev nggak? buat saya sendiri mungkin nanti dicoba, bisa Wah. dicoba sih, tertarik juga sih karena saya sih. Nah sih ada salah satu project game terbesar kakak kan kak, bisa kakak jelasin nggak sih kak ini game tentang apa dan misinya tuh ngapain aja kak di sini game ini? Oke. Jadi yang kalian lihat di layar ini misalnya game yang gue buat waktu SMA ya. SMA mau ke kuliah. Ini gamenya ini namanya Renara. Iya. Ceritanya itu tentang ada orang yang dia itu punya kekuatan bisa masuk ke dunia mimpi, tapi di dunia mimpinya itu dia bisa melakukan sesuatu itu sesuai dengan keinginan dia. Oke. Di sini ceritanya itu sebenarnya tentang cerita anak SMA. Cerita anak SMA yang ya kayak kalian tahu lah, cerita anak SMA biasanya ada konflik dengan teman-teman dia, ada konflik dengan pasarnya dia, atau masa depan apa yang pengen dia raih. Cuman ini kendalanya kemarin dia minusnya di ini, ceritanya belum full komplit. Kemungkinan nanti kita akan nerusin itu benar-benar nyelesain ini next project lah ya. Next project. Cuman untungnya kita memenangkan game ini di Confess UI. Iya, tahun lalu. Game ini yang bawa kakak Iya. juara juga ya. Jadi kalau bisa dibilang ini salah satu game yang dia life changer karena dari game ini gue bisa dapat salah satu investor yang buat gue lumayan naikin exposure gue di kalangan komunitas game dev. Jadi mereka tertarik itu karena ini banyak fitur-fitur, maksudnya banyak mekanik-mekanik game yang di sini tuh yang dia menyerupai triple A game. Iya. Misalkan ini tadi kalian lihat kan ada pergantian cuaca, ada pergantian waktu, NBS, dan juga ini ada pergerakan rumput. Iya, rumput. Sebut. Wow. Keren banget ya. Iya, kayak Genshin Impact ya. Ada The next. Next. Kalau boleh tahu ini kakak solo bikinnya sendiri atau gimana? Sendiri. Nah itu dia, gue yang waktu buku buat ini, gue sering demam nih di sini. Oh. Demam. Iya. Buatnya sendiri gitu. Wah. Oke, selanjutnya tantangan terbesar kakak dalam game dev ini apa sih kak? Ada nggak sih kak tantangan gitu? Kalau tantangannya, salah satunya kita kan lagi pengen ngembangin di PU kan, kita juga ada lagi buat komunitas ya, komunitas game developer yang itu Bisik Studio. Ya. Nah, salah satu kendalanya itu adalah karena gue jujur orangnya lumayan sering ngerjain game gue sendiri, ada perbedaan di mana gue harus membuat game sendiri dengan ada yang orang. Dan juga teman-teman gue itu masih belum terlalu tahu nih
basic membuat game itu gimana, Iya, iya. caranya buat game gimana. Jadi gue juga harus ngajarin mereka dan juga pada sekaligus membuat project gitu. Oh, Karena kita kan juga ada set target kan, kita mau Iya. membuat project apa nih. Jadi oke. lumayan sulit sih bagi gua untuk membuat project itu dan juga mengajari dalam waktu yang Yang sama. sama. Oh, Cuman ya kita coba sebisa mungkin lah. iya, iya, iya. Kalau untuk kawan-kawan kakak itu apa namanya, bezi-bezi ya? Busi-busi. Ya, itu dari kapan kakak buatnya ya? Kalau busi-busi sendiri tuh dia tuh mulainya tuh ada waktu gua SMA. Oh, SMA. SMA. Iya. Tapi kalau yang dari PU-nya itu dia itu sewaktu itu kemarin kan ini kan tampak dilihat sama beberapa dosen atau Mhm. beberapa profesional yang ada di sini, mereka tertarik, terus mereka mungkin memiliki rapat lah gitu ya, terus oke, mereka melihat potensi di sini, Hmm. terus memberikan ruang di situ. Nah pada awalnya kan sebenarnya itu untuk menyupport gua untuk membuat game doang, Iya, cuman gua melihat nih kalau misalkan gua udah lulus dari tempat ini, siapa yang akan terusin gitu, iya. siapa yang bisa lanjutin ini lagi. Karena itu gua kepikiran untuk membuat oke, dibandingkan gua mulu yang untuk dicari di sini, mending kita buat aja sini ekosistem, kita buat legasi di sini, mulai dari tempat ini aja. Hmm. Karena itu gua coba buat komunitas ini untuk ngembangin Iya, iya. bibit yang ada di sini untuk bisa buat game. Oh, Tuh kayaknya tahun ini sih, cuman gua kurang tahu. tahun ini ya? Semoga cita-citanya tercapai ya, Iya, kayak betul bisa banget nih, Kak. bikin legasi di sini. Keren banget sih nanti kan. Iya. Wow. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kakak buat game ini dari apa nih? Dari apa namanya, bahasa apa? Ke IT. Oke, kalau ini gamenya dibuat di Unity. Unity. Engine. Ya. Oh, Dan masa pemrogramannya itu kita pakai C#. C#. Nah, menurut kakak nih, dari game-game buatan kakak, menurut kakak skill language yang harus dipelajari untuk para yang mungkin yang mau ikut game dev nih, nah itu apa aja kak? Kalau untuk mau belajar ya, Ya, di game dev itu lumayan banyak sih sebenarnya untuk bahasa pemrogramannya. Kalau misalkan untuk yang paling beginner itu ada yang namanya eh, visual visual programming. oh, Jadi kita nggak usah belajar bahasa programnya, cuman logikanya doang. Itu kalau di Unreal Engine itu namanya blueprint. Kalau di Unity ada Bolt, sama ada juga namanya Playmaker. oh, Nah yang kedua itu ada C#, itu bisa dipakai di Unity Engine, dan juga ada C++, itu bisa dipakai di Unreal Engine. Dan juga kalau kalian pakai Godot, itu kan ada juga ya. ya. Godot ada juga tuh, beda lagi bahasa program. Itu aja ya kak? Ya, untuk bahasa program. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih kak dari kompetition. Yang pertama, apa sih kak motivasi terbesar kakak untuk terus belajar gitu? Mungkin ini ya, gue pengen membuat sesuatu yang belum pernah dibuat di Indonesia. Jadi istilahnya dream high ya, dream high, achieve sesuatu yang tinggi. Dan juga kita pengen membuat terobosan gitu ya, membuat terobosan dan bisa mengekspresikan apa yang mungkin ada di pikiran gue. Salah satunya itu sih, gue pengen mencurahkan apa yang ada di pikiran gue dalam bentuk game ini. Kalau dari gue itu. Oke. Selanjutnya, gimana cara kakak untuk mempertahankan konsistensi belajar kakak gitu kak? Kan tadi kakak bilang padat banget kan, banyak project segala macam. Nah, cara kakak untuk memanage-nya gimana kak kira-kira? Kalau untuk managing sih tetap ya, pakai yang tadi rumus yang awal itu ya. Cuman kalau untuk gimana sih, maksudnya biar kita produktif lah ya. Disiplin. Gitu. Biar juga produktif. Ya kalau dari gua sih ini ya, kalian kalau pengen benar-benar fokus ya, fokus aja di satu hal tertentu. Misalkan kalian lagi ngerjain game ya fokus aja di situ. Jangan udah terhasut, misalnya nih, gue lagi ngerjain satu task tiba-tiba main TikTok gitu, main game gitu. Fokus aja, kalau udah kelar ya udah terserah kalian buat apa gitu. Misalnya ini belum kelar kalian main game atau main-main sosmed segala macam kan, yang ada projectnya nggak kelar, waktunya habis. Fokus sih. Fokus ya kak. Kuncinya adalah fokus. Oh, oke. Wah, untuk ini sudah terakhir ya kak untuk sesi pertanyaannya. Nah, mungkin ada kata-kata nggak kak untuk para kompetitor yang ingin memasuki dunia game dev dan mereka harus ngapain gitu?
Kalau untuk bocah-bocah yang pengen masuk ke game dev, saran dari gua sih perdalam dulu sih. Imajinasi kalian perdalam, pikir out of the box. Karena kenapa? Kalau untuk game itu yang dipakai itu paling banyak itu imajinasi. Semakin kalian lihat imajinasinya, semakin enak game. Karena apa? Kalau gamenya itu mulu, gak ada yang beda gitu loh, gak ada yang unik ya. Fokus aja dulu ke imajinasi apa yang pengen kalian buat. Setelah itu kalian dapat imajinasinya, barulah kalian implementasikan ke dalam gamenya. Kalau untuk belajar, kalian bisa mulai dari game asset. Game asset itu mulai dari 3D, 2D object, UI UX, dan juga sprite, animasi. Terus kalau misalkan perdalam lagi, masuk ke dalam scripting, terus gimana suara, dan juga game produksi. Banyak sih sebenarnya alurnya. Cuman kalau untuk belajar, saran gue banyak sih dari YouTube banyak ya. Untuk jalur-jalur untuk pembelajaran. Contohnya itu Breakis, ada di YouTube. Kalau kalian pengen belajar, benar-benar belajar dari nol banget, coba dari Breakis. Itu dari YouTube. Breakis ya kak. Breakis. Oke. Nah, bagi teman-teman atau para pemuda nih yang mau memasuki dunia game dev, boleh contoh ya, seperti Kak Guido yang pertama adalah konsisten dan mulai dari hal yang kecil. Betul nggak Kak Rafa? Ya betul banget. Jangan lupa fokus juga teman-teman. Ya, nah jadi udah di sesi terakhir nih teman-teman. Nah, saya Ricarda, Saya Rafa Basyani. dan bintang tamu kita adalah. Gudo si jabat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah semua. Dadah. Bye. Bye.